Halo semua, balik lagi di channel Bibit Sarjana. Kali ini kita akan membahas sejarah ekonomi Jepang. Jepang dikenal sebagai negara maju, canggih, dan super disiplin. Tapi, di balik kehebatannya, ada sisi lain dari ekonomi yang sering luput dari perhatian. Dari utang yang segede gunung sampai populasi yang terus menyusut. Inilah 5 fakta mengejutkan tentang ekonomi Jepang. Kalau kamu pikir negara berkembang punya utang gede, tunggu dulu. Jepang tercatat punya utang publik lebih dari 250% dari produk domestik bruto atau PDB. Artinya, jika ekonomi Jepang menghasilkan 1000 triliun yen, utangnya bisa 2500 triliun yen. Tapi kok bisa aman? Jawabannya, sebagian besar utang ini dipinjam dari rakyat Jepang sendiri lewat obligasi negara, jadi bukan utang luar negeri yang rawan krisis. Uniknya lagi, bunga utangnya sangat rendah, bahkan sempat negatif, artinya investor justru bayar ke pemerintah buat simpan uang. Jepang sedang menghadapi masalah serius. Jumlah penduduknya terus menurun sejak 2010 dan lebih dari 28% populasinya sekarang berusia di atas 65 tahun. Akibatnya, tenaga kerja menyusut, ekonomi melambat, dan beban pensiun makin berat. Pemerintah pun harus berpikir keras, apakah akan membuka lebih banyak imigrasi. For your information, Jepang dikenal sangat ketat dalam hal imigrasi, tapi beberapa tahun terakhir mereka mulai melonggarkan aturan untuk menerima pekerja asing, termasuk dari Asia Tenggara. Kalau kamu pernah ke Jepang dan disambut robot di hotel atau dagangan dengan bikin sushi, itu bukan gimmick. Jepang adalah negara nomor satu dalam jumlah robot industri per pekerja, menurut International Federation of Robotics. Robot jadi solusi untuk kekurangan tenaga kerja dan menjaga efisiensi di industri manufaktur, restoran, bahkan sektor pelayanan. Hal ini bikin Jepang tetap produktif meski jumlah manusianya makin sedikit. Berbeda dengan negara barat seperti Amerika Serikat, yang warganya cenderung konsumtif, orang Jepang justru dikenal sebagai hemat dan suka menabung. Secara budaya, mereka lebih memilih menyimpan uang daripada menghamburkannya. Tapi, ini bikin efek domino ke ekonomi. Karena belanja lesu, pertumbuhan ekonomi Jepang juga berjalan lambat. Padahal, konsumsi rumah tangga adalah pendorong utama ekonomi di banyak negara. Makanya, pemerintah Jepang sering memberi stimulus belanja, mulai dari diskon, kupon, hingga bantuan tunai. Jepang punya makanan khas yang nggak bisa dipisahkan dari beras. Tapi, tahukah kamu, mereka hampir nggak pernah impor beras. Pemerintah Jepang melindungi petani lokal dengan tarif impor beras yang sangat tinggi, bahkan bisa sampai 700%. Akibatnya, harga beras Jepang mahal, tapi kualitasnya juga tinggi dan stabil. Akibatnya, harga beras Jepang mahal, tapi kualitasnya tinggi dan stabil. Ini bentuk nasionalisme pangan. Mereka lebih memilih mandiri meski harus bayar lebih mahal. Dan ya, ini juga jadi alasan kenapa seporsi nasi di Jepang bisa jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Nah, itu dia 5 fakta tentang ekonomi Jepang yang mungkin gak kamu sangka sebelumnya. Negara ini memang maju dan kaya teknologi, tapi mereka juga menghadapi tantangan besar yang jarang disorot. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video lainnya.